Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Putri Ariza Hakim, NPM 1853031005. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi pembangunan. Jadi ekonomi pembangunan itu merupakan cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang yang berfokus pada metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peta konsep, alur, posisi pembangunan ekonomi. Lalu di sini ada ilmu ekonomi, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat sesuatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Lalu di sini ada ilmu ekonomi, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat sesuatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya ini ada ekonomi teori. Jadi ini adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi teori juga dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro. Jadi ekonomi mikro itu adalah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen. Ekonomi mikro ini juga sangat berperan penting dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro ini juga akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan juga kebutuhan konsumen. Lanjut, ini yang kedua, ada teori produksi. Jadi ini adalah digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Nah, di sini juga ekonomi teori dibagi menjadi beberapa kategori. Jadi yang pertama, ini ada teori harga. Jadi teori harga itu sendiri menjelaskan tentang harga dan keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga tercapai suatu kesepakatan pada harga yang tertentu. Dan yang ketiga, ini adalah teori distribusi. Jadi ini dilakukan untuk tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan, serta besar bunga yang harus dibayar kepada para pemilik modal. Selanjutnya kita akan bahas ekonomi makro. Jadi ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien. Jadi selanjutnya adalah ekonomi terapan, yaitu secara singkatnya dapat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan. Dan yang terakhir ini adalah ekonomi pembangunan. Jadi ekonomi pembangunan didefinisikan sebagai suatu cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dengan cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sekian video dari saya, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.